ya. Mulai dari ujungnya, ya. Ujungnya ini seperti apa, ya. Nah, ini kalau di pelatihan itu, Pak, kita diminta ya menuliskan kalau kita umurnya sampai 70 tahun, kita mau ngapain. Terus kalau kita umurnya diturunin lagi, ya. Kalau umurnya 60 tahun, kalau umurnya 50 tahun, kalau antum kan 30-an ya, berarti nanti kalau umur antum 40 tahun, ya, apa yang akan antum lakukan? Jadi orang barat biasa begini, motivator-motivator barat itu. Orang kalau meninggal, ya, biasanya kan pada layat ya, ya sama juga sama kita di depan kuburan itu, ya kalau di kita ada sebagian yang tahlil, ya. Tapi kalau di tempat mereka itu orang-orang terdekat itu memberikan apa namanya pengakuan ya, apresiasi terhadap orang itu, ya. Jadi pertanyaannya begini, apa ya rencana apa kira-kira pidato yang akan dibawakan orang ketika kita meninggal? Ya, kalau kita kan orang Islam cukup apa namanya hadil mayit min ahlil khair gitu kan, khair kita udah cukup ya. Tapi kalau di Barat itu ada pidato bahwa orang ini gini 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 gini. Nah kalau dia nggak ada sifat gitu kan nggak muncul dalam pidatonya, ya. Makanya motivator-motivator itu bilang mulai sekarang ini tulis pidato orang tentang kita, gitu. Jadi kita yang menulis bukan orang. Dalam arti bukan ditulis beneran ya, tapi kita membuat sikap kita itu ya baik gitu kan supaya nanti orang menulis kita baik. Jadi ujungnya itu kita mau apa ya, jadi di master plan-nya kita ya, gambaran akhir ya, mampu menggambarkan hasil akhir yang jelas ya. Saya kemarin sudah cerita ya, kalau saya ngerekrut orang itu saya tanya ya, ekspektasi Anda masuk sini apa? Kalau dia cuma bilang ya ingin jadi manajer Pak, gitu kan, sudah enggak lah. Ya. Tapi kalau dia Pak, saya ingin jadi pimpinan di perusahaan ini Pak. Pak, saya ingin menjadi yang memiliki perusahaan ini. Wah ini hebat ini ya. Jadi meskipun pengetahuannya atau kemampuannya kurang, nah itu yang saya ambil biasanya. Gitu. Jadi penciptaan sesuatu gambaran besar itu ada dua, satu di dalam mental kita ya berarti sudah kita gambar di ya kemarin saya ceritakan siapa nih ya Walt Disney ya yang sudah menggambar di dalam otaknya itu dan kemudian direalisasikan setelah dia nggak ada ya. Jadi ini adalah blueprint ya, yang nomor 2 ini blueprintnya ya, nanti yang nomor 3 ini pelaksanaannya ya. Jadi karena kita sudah punya tujuan ya capailah tujuan ini ya, jangan mikir yang lain-lain gitu. Jadi kalau bukti bandingkan ya, kalau Anda dari sekarang ini ya, misalnya ini contoh nih Pak Harum, mau nulis tentang lingkungan ya, antum kenal dengan pakar lingkungan, baca buku-buku tentang lingkungan, nulis buku tentang lingkungan, Islam dan lingkungan maksudnya ya. Kemudian mengadakan seminar-seminar dan kalau ada masalah lingkungan itu kan ya TV itu akan datang mewawancarai antum gitu kan. Jadi itulah yang dibanding kita ini itu kemudian nggak jadi siapa-siapa gitu. Ya, meskipun secara umumnya kita ya menyandang gelar ulama itu ya, tapi dia ulama yang saya pantas tanyain untuk apa gitu kan. Kan banyak ulama nih, tapi yang ingin saya tanyain tentang hukum bagaimana membuang limbah misalnya gitu ya. Nah, itu bikin personal branding-nya itu ya dengan cara kita memupuk sedikit demi sedikit ya kayak batu yang netes-netes itu kan lama-lama air yang netes di batu itu kan lama-lama akan berlubang ya. Nah setelah kita punya blueprint itu ya fokus ke situ saja, prioritas ke situ, jangan ke yang lain-lain ya. Ini yang nomor 3 ini skala prioritas ya, dengan kata lain ini membuat time management ya. Apa sih time management? Yaitu memindahkan aktivitas kita ini ke kuadran 2 ini ya. Important but not urgent ya. Sesuatu yang penting tapi nggak genting gitu ya. Ini fokus pekerjaan kita itu mestinya ke situ saja.
penting ya, tapi tidak genting ya. Seperti antum menulis ini sejak sekarang, menulis tentang masterpiece antum itu penting nggak? Penting, karena itu bisa jadi bahan personal branding antum ke depan. Yang menentukan nasib antum, destiny antum itu mungkin dari blueprint ini, ya, important kan, tapi tidak genting, nggak mepet-mepet, ya sudah mau selesai gitu ya. Ya ini moga-moga nanti ketika di Ramadan antum ya banyak doa, banyak zikir, banyak mohon pertolongan Allah ya, dan banyak bikin tulisan tentang buku masterpiece ini. Ya. Jadi intinya prioritas, ya, time management, ya. Nah, penjadwal, ya, jadwal. Kalau bisa seperti ini, tapi kalau tidak bisa, udah bikin to-do list saja, ya. Saya sampai sekarang terus ya membuat ya to-do list atau things to do, ya, things to do 1, 2, 3, 4. Kalau udah selesai coret, ya. Kalau belum selesai masukkan ke hari berikutnya. Terus begitu, ya. Saya berbuku-buku ini isinya things to do, ya. Sampai ke hariannya seperti apa, mingguan dan bulanan seterusnya, ya. Set ada modul sendiri apa ini Set? Beli atau gimana Set? Atau bikin sendiri Set modul jadwal itu Set? Udah ada formatnya atau bagaimana Set? Oh, ya nggak ada. Kalau dia sih ada nih, kalau apa namanya ikut training ini, nanti saya carikan deh. Saya dulu pernah dikasih ya, tapi karena waktu itu saya bukan nggak ikut, apa namanya? Ya saya minta anak-anak yang ikut gitu. Saya jadi nggak ikut ya, makanya saya nggak dibagi itu. Tapi anak-anak atau anak buah saya pada dibagiin gitu. Oke ya, jadi kalau satu itu sudah kita kuasai ya, maka kita sudah selesai dengan diri kita. Maka untuk meningkatkan efektivitas kehidupan kita, ya kita perlu berkolaborasi dengan orang lain. Ya, jadi yang ketiga berikutnya adalah intervensi dengan orang lain. Apa itu? Pertama, think win-win. Ya, berpikir menang-menang. Ya, artinya jangan seenaknya sendirilah, gampangnya gitu. Ya, ini tentunya kalau kita dalam dunia bisnis ya, nanti kita mungkin beda juga lah kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akidah, nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya teman-teman kita yang dakwah di lapangan itu ya, kalau tidak disatukan dengan think win-win ini bisa bahaya. Contoh ya, mohon maaf nih ya, misalnya antara NU dengan, bukan Muhammadiyah sebetulnya sekarang ini ya, dengan Salafi dengan Wahabi itu menurut saya sudah tidak sehat itu ya, sudah meruncing ya, bahkan kebencian masing-masing itu sudah mengekskalasi ya. Itu kalau saya lihat dari grup-grup WA. Nah ini yang harus kita masukkan, kita ini mau dakwah Islam, sama-sama menang lah gitu kan. Teman-teman yang Salafi itu tidak nyala-nyalahin prakteknya orang NU ya, orang NU-nya ini yang kalau saya bilang ya disentil gitu kan, tapi reaksinya berlebihan gitu, ya sehingga ya akhirnya ribut sendiri, yang tertawa ya orang-orang non Muslim ya, dimanfaatkan ya, ada sampai mau membuarkan MUI lah, menghapus ayat dan sebagainya. Nah ini penting nih ya teman-teman ya, kalau antum sudah keluar nanti dakwah keluar ya, think win-win ini perlu ya, yang penting dakwah kita dihalang-halangi di sini, kita ke sana, dia yang ke sana ke sini. Kita melakukan negosiasi, ya. Antum mau mendatangkan Pak Adian misalnya di satu tempat, ya ada yang nggak suka, ribut gitu kan. Terus kita misalnya bernegosiasi. Kemampuan negosiasi ini penting, ya. Misalnya, oke lah Pak, tertutup saja, tapi tolong jangan dihalang-halangi gitu kan. Internal saja Dewan Dakwah mana misalnya gitu ya. Nah, menang-menang ini berarti mengutamakan kerjasama, bersifat kooperatif, menguntungkan kedua belah pihak. Ya, I win, you win, we win. Ya, I balance courage for getting what I want with consideration for the other one. Ya, jadi kita itu ketika menginginkan sesuatu, consider, yang mempertimbangkan dari keinginan orang. Ya. Jangan sampai tabrak aja, karena pastilah ada orang yang tersinggung, pasti ada orang yang nggak suka sama kita, kemudian menjegal kaki kita. Hati-hati ya.
kemudian kelima, ya, first to understand, then be understood. Ya, jadi kebiasaan orang-orang yang efektif ini berusaha mengerti orang dulu. Dia maunya seperti apa, ingin diperlakukan seperti apa. Pahami dulu orang ya. Makanya ada istilah the golden rule. Ya, golden rule itu perlakukan orang-orang seperti yang kamu ingin diperlakukan. Saya ingin dihormati misalnya. Ya saya berarti harus menghormati orang, ya. Makanya sebelum saya ingin dihormati, ya saya menghormati orang, ya. Seek first to understand, then to be understood. Ya, pahami orang lain dulu, baru mereka memahami Anda. Dengan cara mendengarkan, ya. Cobalah mendengarkan, jangan selalu ingin diberkati, berusaha melihat dari sudut pandang pemahaman orang lain. Bahkan sekarang ada platinum rule, ya. Kalau tadi golden rule, ada platinum rule itu adalah perlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan, gitu. Nguwangke ya, apa? Memanusiakan manusia. Kita kan berada di jalur pendidikan ya. Ada yang mendefinisikan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nah, itu ya. Nah, ini ya, I'm confident in enforcing my ideas. I look people in the eyes dan talking. Ya. Jadi kalau ngomong ya didengerin, matanya, wajahnya gitu ya. Seperti Rasulullah udah sampai belum itu di Syama'il itu ya. Bagaimana Rasulullah itu terhadap orang yang kasar, yang keras pun, ya, yang bersikap nggak enak, ketika ngomong beliau tetap lembut dan memandang wajahnya gitu. Ya. Ini kalau antum bisa menambahin ayat-ayat hadisnya atau perilaku ya, orang yang paling efektif kan Rasulullah ini, ya kan? Kalau dalam pandangan kita, bisa nggak diturunkan dari sini? Atau bisa nggak diturunkan dari kitab Syama'il itu, ya, sifat-sifat yang harus yang harus dimiliki oleh seorang Muslim gitu. Ya, misalnya di sini nggak ada sederhana, berperilaku sederhana, ya. Karena ini untuk bisnis ya, sederhana malah mungkin nggak cocok kalau di sini. Tapi kita sebagai seorang Muslim hidup sederhana. Di kitab Syama'il itu pertama-tama Rasulullah hidup sederhana kan di bab awal itu. Yang keenam, sinergi, ya, synergize. Lakukan sinergi dengan orang lain. Jadi yang nomor 5 ini cuma sekedar ini mempertemukan diri kita dengan orang lain dan klop. Ya, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Maka yang keenam ini synergize, ya, menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatan orang lain untuk berkarya, bukan untuk bersaing dan menjatuhkan. Jadi kalau kita sudah ketemu orang, sama-sama kenalan nih, terus kita sama-sama ingin membuat dia mempunyai kesan yang positif sama kita. Dia pun demikian. Nah itu baru yang thing win-win, ya, kemudian klop, ngobrol, akrab, ya kan? Nah, harusnya dilanjutkan. Ya, dia punya potensi apa, kita potensi apa, digabungkan. Nah, inilah yang nomor berapa? 6 ya, synergize. Ya, jadi I value other people's strengths and learn from them. Jadi kita itu menghargai atau memberi nilai pada kekuatan orang, ya. Jadi mereka punya potensi apa nih, ya? Kita belajar dari dia dan dia belajar dari kita, gitu. Sehingga menghasilkan satu kekuatan baru. Ya, makanya di sini ada yang disebut dengan teamwork. Ya. I work well in groups. Jadi banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi dia kerjanya sendiri. Ya. Padahal kita orang sukses itu bukan Superman. Ya. Superman itu hanya ada di film saja itu ya. Di Marvel Comics ya. Kalau Superman bukan Marvel ya, DC. Jadi nggak ada di dalam dunia nyata. Yang ada itu adalah super team. Ya, makanya teman-teman ini ya kalau besok mau ke puncak itu rencanakan sesuatu yang bentuknya tim, bikin apa yang bareng ya, saya potensi apa ya. Terus masing-masing dikembangkan potensinya. Nah, kalau sudah ini ya, maka 3 di awal, 3 di berikutnya, yang terakhir ini ke-7 memperbarui diri dengan cara sharpen the show ya, show ini gergaji ya, mengasah gergaji, mengasah kampak ya, atau kapak ya, kapak. Asalnya gergaji akan senantiasa tajam dan berfungsi,
Baik. Habis. Artinya selalu memelihara dan memperbarui aset terbesar kita, yaitu diri kita sendiri. Ya, teman-teman semua ya. Antum sering lihat pertandingan ini nggak? F1 atau MotoGP atau apa? Yang balapan-balapan itu. MotoGP seru. MotoGP ya. Saya itu penggemar MotoGP itu udah 10 tahun lebih gitu ya. Mulai Marquez naik gitu. Anak-anak saya juga terutama yang perempuan tuh, justru yang laki-laki malah enggak. Yang perempuan juga hafal itu nama panjangnya siapa itu ya. Ya Pedrosa. Nah, tapi gara-gara ini Pak Ade ini jadi males saya. Hari ini ngapain itu ada parade-parade segala gitu kan. Aduh. Oke ya, ini masalahnya bukan soal MotoGP ya. MotoGP jarang ya. Yang sering itu Formula F1 ya, F1. Jadi kunci balapan itu ada pada pemilihan ban. Ya. Makanya kalau antum lihat MotoGP itu dibahas tuh sama Om Joni sama si Lucy Wiryono itu ya. Ban apa yang dipakai oleh Fabio Quartararo itu? Depannya apa? Belakang apa? Ya, medium soft ya, hard soft atau medium dan sebagainya. Kenapa? Karena mesin itu udah sama-sama hebat, orangnya juga sudah sama-sama canggih. Tapi kadang-kadang sudah ya misalnya yang kemarin itu siapa? Paul Espargaro. Itu sudah dari awal sampai ke pokoknya kurang 2 lap lagi, dia sudah nomor 1. Tapi di balap sama siapa tuh? Bastianini ini yang juara itu ya. Jadi rodanya itu sudah nggak, istilahnya udah nggak ngikat itu bannya ya. Karena kesalahan pemilihan ban gitu. Nah, biasanya kalau bannya sudah aus, orang itu masuk ke dalam pit stop namanya. Ya. Berarti kan ketinggalan nih sama yang tidak masuk ke pit stop. Ya nggak? Nah, tapi karena ban dia baru, ya meskipun dia ketinggalan jauh, maka dia bisa balap bahkan lebih duluan gitu. Nah, ini maksudnya begini ya. Kalau antum menggergaji, serot gitu kan, gergaji sebelah Anda gergaji juga. Badannya kuat, gede ya. Dia gergaji cepat gitu. Tapi Anda gergaji biasa aja, begitu sudah ketul, apa tuh ketul? Tumpul ya. Antum apa tuh namanya? Dikikir, tahu kikir nggak? Ya, jadi asah, diasah gergaji. Ya, seret gitu. Nah, setelah diasah itu tajamnya luar biasa ya. Antum mulai lagi serok. Nah, ini orang sebelah ini ya meskipun tenaganya besar, dia nggak mau ngasah, dia yakin dengan tenaganya. Serot, akhirnya tumpul kalah sama antum gitu. Nah, makanya penting ya. Penting antum jangan gergaji terus gitu, berhenti sejenak, dikikir, genjot lagi gitu ya. Waktu tahun berapa itu ya pertandingan masih ada Rossi ya, Rossi masih jago juga kalau nggak salah tahun 2017 atau 16 gitu. Itu sudah dikasih tahu Rossi sama timnya itu ganti ban ya. Marquez dikasih tahu timnya, nurut ya, masuk pit stop ganti ban. Benar, dia sudah jauh di depan, akhirnya kebalap sama Marquez di menit-menit terakhir. Ya, jadi penting untuk ya dalam pertandingan, dalam perjalanan hidup ini tidak selalu kita terus gitu. Ya, nah kalau di dalam dunia kerja inilah yang disampaikan oleh trainer gitu ya. Anda jangan kerja terus, ya. Training seminggu. Nanti setelah training itu Anda Senin masuk itu sudah semangat lagi gitu ya. Nah, selama training itu tadi mengasah gergaji, berhenti sejenak dari pekerjaan sehari-hari ya, kemudian dimotivasi, dikasih pengetahuan baru, di macam-macam lah ya, akhirnya semangat baru gergaji lagi gitu ya. Seperti antum lah ya, mungkin minggu depan mau ke puncak ini dalam rangka mengasah gergaji gitu ya kali ya.
Gitu. Jadi yang harus kita perbaiki ada 4 ya. Fisik ya. Nah, ini teman-teman semua ya, ini tolong ya. Antum itu kader ulama, pakaian, penampilan itu yang rapi, yang mencerminkan lah ya. Yang apa namanya? Ya bukan good looking ya, tapi maksudnya secara penampakan itu antum rapi, berwibawa segala macam. Itu perlu dilatih itu. Ya kan kalau orang itu biasanya pakai dia nggak pernah memperhatikan pakaiannya ya, penampilannya gitu. Misalnya ini kayak siapa namanya? Ade itu kan pakai jubah terus. Nah, itu menjadi ciri khas itu. Kayak gitu, ya. Nah, saya dulu punya temen tuh yang selalu itu pakai gamis terus pakai sarung. Ya, acara apa saja gitu. Formal maupun non formal. Jadi orang tahu nih. Oh, sini. Jadi apa namanya? Memahami apa namanya? Ciri khasnya dia, ya. Tapi intinya paling enggak kita orangnya rapi, ya. Rambut tersisir kalau punya jenggot ya, yang rapi juga, dicukurnya juga yang rapi, kalau mau dipanjangkan yang rapi juga ya. Badan juga jangan sampai bau ya. Ini ingat ya, ada laki-laki yang kalau keringetan bau kecutnya luar biasa ada ya. Saya nggak tahu antum termasuk atau tidak ya. Nah, caranya gimana? Ya antum begitu keluar rumah, ya pastikan ya tidak bau badan ya. Karena biasanya kita nggak sadar itu. Tadi ada siapa ya? Ya, biasanya nggak sadar. Bahkan sampai menikah pun, kenapa? Ya istri orang yang apa namanya, yang baunya kecut itu kan dia tidak pernah sedekat itu dengan laki-laki. Dikiranya laki-laki itu ya baunya seperti itu, gitu ya. Jadi dia tidak menasihati. Jadi jangan berprasangka gini, si itu baunya kecut kok istrinya nggak ngasih tahu. Ya dia nggak tahu. Ya mungkin dia istri yang memang tidak bergaul dengan laki-laki gitu kan. Nah makanya kita yang harus sadar diri ya bahwa penampilan ya termasuk bau segala macam ya kan Rasulullah itu suka dengan bau-bauan ya. Penyanyi siapa tuh Firza itu yang apa tuh sempat diwawancarai Andre Taulani ya. Andrenya yang di apa tuh dihujat sama netizen ya karena ngomongin Nabi gitu kan. Ceritanya apa tuh? 1000 bunga. 1000 bunga ya. Jadi Firza itu ya sering pakai, terkenal dia pakai parfum. Ya, makanya kita pun juga harus dikenal juga orang yang senang dengan parfum ya, suka pakai parfum sehingga orang kalau pergi kemana ya sampai kalau pulang-pulang itu menghadiahi kita parfum yang enak ya, yang bagus, yang mahal gitu kan. Parfum ada juga yang ratusan juta ya. Gitu. Jadi ini fisik, emosional ya. Emosional ini sebenarnya 7 itu termasuk emosional, mental ya, dan terakhir spiritual. Nah ini nggak usah dikasih tahu lah ya, kita semua setiap hari meningkatkan keimanan ketakwaan kita ya. Kebiasaan mempengaruhi diri ini membuat Anda bisa terus melakukan 6 kegiatan efektif. Jadi dengan adanya sharpening the soul ini ya, itu kita akan mudah melakukan yang lain-lain itu karena berhenti sebentar ya, merenung, mengasah diri gitu dan sebagainya. I take care of my body by eating right, exercising, and getting sleep. Ya, jadi jangan kerja terus ya. Kadang-kadang ya harus kuat, harus cukup tidur ya. Seperti Pak Kiai ya. Nggak tahu antum masih ini nggak mengamati nggak? Sekarang kan udah sehat ya, alhamdulillah ya. Tapi beliau ini ya habis isya tidur gitu, malam-malam bangun. Kemudian balance ya antara, kalau ini kan untuk bisnis ya. Jadi buat mereka harus balance antara apa itu istilahnya itu play hard and work hard and play hard ya. Jadi kerja keras tapi main juga keras gitu. Wassalam. Ya. Itu berarti materi sudah saya sampaikan ya. Gitu. Baik, ada yang mau didiskusikan? Ini saya cuma ingin menghabiskan materi saja supaya tidak tersisa.